Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Agnes Talia Igustatia, NIM 207200059, dan Rizky Meita Setiawati, NIM 207200042 dari kelas Tadris IPA B. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar kurikulum 1. Kelompok kami akan membahas materi tentang pengertian kurikulum, jenis-jenis kurikulum, kedudukan kurikulum, peranan kurikulum, dan fungsi dari kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian dari kurikulum. Kurikulum mulai dikenal di dunia pendidikan sebagai suatu istilah kurikulum 1 abad yang lalu. Istilah kurikulum bila ditinjau dari pengertian etimologis, yaitu kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurir yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari start sampai finish. Sedangkan kurikulum pendidikan dalam Kamus Tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Lalu, dalam pengertian terminologis, istilah kurikulum dipergunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik guna mencapai suatu tingkatan atau ijazah. Ada sejumlah ahli teori kurikulum yang berpendapat bahwa kurikulum bukan hanya meliputi semua kegiatan yang direncanakan, melainkan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah pengawasan sekolah. Berikut ini beberapa pengertian kurikulum menurut para pakar, yaitu yang pertama John Franklin Bobbitt yang menjelaskan tentang kurikulum sebagai mata pelajaran. Yang kedua yaitu Caswell dan Campbell yang menjelaskan bahwa kurikulum merupakan seluruh pengalaman dari anak yang berada dalam pengawasan guru. Dan yang ketiga yaitu Layton yang berpendapat bahwa kurikulum dipengaruhi oleh sistem politik, sosial, ekonomi, rasional, teknologi, moral, keagamaan, dan keindahan. Dari beberapa definisi tersebut, kurikulum dapat dimaknai dalam 3 konteks, yaitu sebagai sumber sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, sebagai pengalaman belajar, dan sebagai rencana program pembelajaran. Jadi, kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu jenis-jenis kurikulum. Jenis kurikulum dibagi menjadi 3, yaitu ideal kurikulum, aktual kurikulum, dan hidden kurikulum. Yang pertama yaitu ideal kurikulum. Ideal kurikulum berarti kurikulum yang ideal, yang artinya yaitu kurikulum yang mengarah dan mendekati kesempurnaan suatu kurikulum yang nantinya akan diterapkan. Di dalam ideal kurikulum ini berisi bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan dan direncanakan serta dirancangkan secara sistematik untuk mencapai tujuan pelajaran. Contohnya yaitu SKL, standar isi, silabus, dan RPP. Yang kedua yaitu aktual kurikulum. Aktual kurikulum berarti kurikulum yang nyata, yang artinya kurikulum dalam pelaksanaannya bersumber dari kurikulum yang ideal agar tidak jauh dari tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang ketiga yaitu hidden kurikulum. Hidden kurikulum berarti kurikulum yang tersembunyi, tetapi tidak berarti hilang ataupun tidak ada, melainkan kurikulum yang tidak direncanakan dan tidak termasuk ke dalam kurikulum sekolah. Kurikulum tersembunyi ini dapat dipandang sebagai tujuan yang tidak tertulis, dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang terjadi tanpa direncanakan terlebih dahulu yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada kedudukan kurikulum. Kedudukan kurikulum adalah sebagai sentral atau pusat dalam seluruh proses pendidikan serta memiliki kedudukan strategis dalam mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan di sekolah atau madrasah demi tercapainya tujuan pendidikan. Berkaitan dengan hal itu, kedudukan kurikulum dalam pendidikan ada 2. Yang pertama, kurikulum merupakan sesuatu yang sangat strategis untuk mengendalikan jalannya proses pendidikan.
Hal ini menunjukkan kurikulum menjadi tempat kembali dari semua kebijakan-kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pihak manajemen sekolah atau pemerintah. Jika batasan yang seperti ini digunakan, maka dengan sendirinya kedudukan atau posisi kurikulum di dalam keseluruhan proses pendidikan menempati posisi yang sangat sentral. Yang kedua adalah kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan. Kurikulum juga merupakan suatu bidang studi yang ditekuni para ahli atau spesialis. Kurikulum yang menjadi sumber konsep-konsep atau memberikan landasan-landasan teoritis bagi pengembang kurikulum berbagai institusi pendidikan. Yang keempat adalah peranan kurikulum. Peranan kurikulum di dalam pendidikan serta dalam pengembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa memahami konsep dari dasar kurikulum. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terkait dengan kurikulum harus mengetahui hakikat dan fungsi dari kurikulum. Jika kurikulum sudah tersusun dengan baik, maka sebagai guru harus mengembangkan tugas pelaksanaan kurikulum tersebut dengan baik, dengan berpedoman pada kurikulum yang telah berlaku. Dengan demikian, dalam sistem pendidikan, kurikulum merupakan komponen yang sangat penting. Sebab di dalamnya bukan hanya menyangkut tujuan dan arah pendidikan saja, akan tetapi juga pengalaman belajar yang harus dimiliki dari setiap siswa, serta bagaimana mengorganisasi pengalaman itu sendiri. Menurut Omar Hamaid, paling tidak kurikulum memiliki 3 peranan, yaitu yang pertama, peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Dalam hal ini, para siswa peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa yang sesuai dengan nilai-nilai sosial. Yang kedua adalah peranan kreatif. Ilmu pengetahuan dan aspek-aspek yang lain akan senantiasa mengalami perubahan, yakni mengalami perkembangan yang sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu, mengembangkan sesuatu yang harus baru dan sesuai dengan perkembangan pada zaman yang dibutuhkan oleh masyarakat kini dan masyarakat yang akan datang. Kurikulum juga harus mengandung hal-hal yang membantu peserta didik dalam rangka mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, guna memperoleh dan mendalami pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang ketiga, ada peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai budaya yang aktif dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai budaya masa lalu kepada peserta didik perlu adanya penyesuaian, yakni disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada pada saat ini. 3 peranan kurikulum tersebut tentunya harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang terjadi pada saat ini dan akan datang. Tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi. Yang kelima adalah fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ialah cara untuk mencapai tujuan pendidikan, dari tujuan tertinggi sampai yang terakhir yang akan dicapai. Diharapkan dari fungsi kurikulum ini ialah dapat menambah pengalaman baru yang kelak dapat dikembangkan seirama dengan perkembangan mereka yang bertujuan untuk melengkapi bekal hidup mereka. Fungsi kurikulum bagi guru ialah pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan dan sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan dan pengajaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.